Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 Bisnis Daring Pemasaran 1. Kemarin kan saya sudah sempat share tentang 2 video ya, mengenai segmentasi pasar. Kali ini saya terangkan lebih jelas lagi supaya lebih jelas lagi. Ini tentang pembagian segmentasi pasar ya. Kalau di buku kalian bisa lihat mulai halaman 43 sampai halaman 50 yang akan saya bahas. Nah, ini segmentasi pasar itu dibagi menjadi geografis, demografis, psikografis, dan behavior. Kalau behavior ini di buku kalian lebih cenderung ke halaman 48 ya. Ke halaman 48 yaitu opsi F, segmentasi terkait pemakaian. Di sini sudah dibedakan ya, geografis itu lebih cenderung ke batas-batas geografis suatu negara. Kalau Indonesia iklimnya kan ada 2, kemarau sama penghujan, otomatis kita nggak butuh produk seperti jaket bulu-bulu tebal misalnya. Beda dengan negara yang beriklim 4 musim ya, pasti butuh jaket berbahan tebal, bulu-bulu tebal. Contohnya seperti itu. Kalau demografis ini dikelompokkan konsumennya berdasarkan atribut personal secara pribadinya masing-masing. Kalau usianya masih anak-anak, berarti dia jelas butuh atribut yang serba lucu misalnya, berbau karakter Marvel, Frozen, dan sebagainya ya. Jenis kelamin juga pasti berpengaruh. Sampai dengan tingkatan pekerjaan dan pendapatan. Tentunya kalau pelajar nggak butuh stetoskop, yang butuh stetoskop adalah seorang dokter. Selanjutnya, psikografis ini dikelompokkan berdasarkan gaya hidup, ketertarikan konsumen terhadap sesuatu, kelas sosial ya. Kelas sosial itu biasanya misalnya kalangan high class jelas butuh tas branded, mobil mewah untuk meningkatkan kepribadian. Kalau di buku kalian halaman 47 ya, kalau punya tas branded atau mobil mewah akan meningkatkan sebuah prestis harga diri konsumen tersebut. Nah, kalau behavior ini adalah perilaku terkait opsi F yang ada di halaman 48, meliputi tingkat pemakaian. Semakin sering konsumen itu membeli produk kita, berarti dia adalah konsumen yang bisa dikatakan loyal. Loyal ini adalah tingkatan konsumen yang di atas puas, bukan hanya puas tapi dia juga akan otomatis melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk kita ke orang lain. Itu loyal ya, di atas konsumen puas. Next, yang saya jelaskan ini berada di halaman 50 ya. Jadi sebenarnya langkah-langkah untuk mensegmentasi pasar, menggolongkan pasar itu ada 3. Yang pertama tahap survei, analisis, yang terakhir pembentukan. Nah, tahap survei ini sebenarnya cukup rumit. Kalau di bukumu halaman 50 kan tahap survei ada sampai opsi E ya, A, B, C, D, E, atribut produk, kesadaran merek, pola-pola pemakaian, sikap terhadap kategori produk, yang terakhir adalah segmentasi pembagian demografis, sosiologis, demografis, psikografis, dan geografis. Nah, ini terkait tahap survei ini nanti kalian harus membuat suatu analisis gitu. Tapi saya menginginkan ini nanti dalam bentuk kelompok supaya lebih ringan kerjanya. Nanti untuk deskripsi kelompok saya cantumkan lebih detail di kantong tugas ya. Nah, saya cantumkan di kantong tugas, saya jelaskan untuk alurnya. Jadi ini kan diterangkan kalau di bukumu yang halaman 50 itu tahap survei berdasarkan atribut produk. Apa sih atribut produk? Atribut produk itu komponen sebuah produk yang menjamin produk itu bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan dari harapan pembeli. Nah, atribut produk itu terdiri dari ini: desain, garansi, label, merek. Ini ya atribut produk itu. Ditambah dengan 4P untuk produk barang.
4P. Istilah 4P untuk produk barang ini berarti yang pertama produknya sendiri terdiri atas ini tadi ya. Pasti produk itu ada labelnya, ada garansinya, ada desainnya, ada labelnya, ada mereknya. Itu produk. Terus yang kedua adalah price, harga. Price itu juga merupakan atribut. Harganya bagaimana, terjangkau enggak untuk kalangan yang dituju. Yang ketiga adalah promosi. Promosinya seperti apa? Dan yang keempat, place, itu adalah tempatnya, tempat distribusinya, gitu. Itu ya, itu kalau produk barang. Tapi kalau produknya produk jasa, otomatis ada tambahan 7P. 4P yang tadi, product, price, promosi, and place ditambah dengan 3P. People, process, sama physical evidence. Nah, ini kita bahas dulu. Jadi nanti tugas kalian itu membuat sebuah susunan pertanyaan gini ya, berupa namanya kuesioner. Kita sebut kalau di dunia penemasaran namanya kuesioner. Jadi kuesioner ini adalah susunan pertanyaan yang akan diajukan kepada calon-calon konsumen terkait produk kita, produk yang kita luncurkan ke pasar. Ya, ini nanti yang akan dikerjakan bersama kelompok. Jadi ada beberapa susunan pertanyaan ya. Nanti kalian golongkan, kalian akan membahas tentang produk apa, terus kalian rancang pertanyaan, susunan daftar pertanyaannya seperti berikut. Tapi kalian kelompokkan. Jadi di halaman 50 itu hanya nomor 1 tahap survei yang dikerjakan ya. Itu adalah 1A sama 2E. Hanya atribut produk dan segmentasi demografis, geografis, psikografis. Ini saya berikan contoh untuk yang atribut produk berupa merek. Ya, jadi kalian susun pertanyaan seperti ini. Minimal 1 opsi 3 ya. Kan kalau atributnya produk kan tadi ada 4 ya. Ada 4. Tapi atribut produk itu yang produk, yang P pertama produk tadi, ada merek, label, desain, garansi. Jadi nanti produk itu terdiri atas bercabang merek, desain, label, garansi. Nah, ini kalau pertanyaan merek contohnya seperti ini. Tergantung produknya nanti ya, kalian tulis produk apa. Jadi nanti kalau pembagian produk, mengenai pembagian produk saya yang menentukan pembagian produk. Nah, ini pertanyaan tentang P yang tadi ya. P tadi ada produk, price, promotion. Oh, ini di sini nggak ada place-nya. People, process, physical evidence. Jadi nanti kalau kalian buat produk jasa, pembagiannya ketiban produk jasa, kalian ada penambahan people, proses, physical evidence. Lalu desain produk, ini contohnya desain ya, pertanyaan desain produk untuk atribut produk. Nah, ini tentang atribut produk juga, sampai warnanya juga kalian boleh tanyakan, boleh susun daftar pertanyaannya. Nomor 15 misalnya di sini, apakah Anda merasa puas dengan event promosi sepeda motor, kan? Nah, ini faktor pribadi. Kalau ini kan contoh dari opsi 1E ya, yang di halaman 50. Jadi opsi demografis yang tadi ya, personal ya. Faktor pribadi itu bersifat demografis, bersifat personal. Kalian susun pertanyaannya berdasarkan produk yang ketentuan kelompok. Nanti produk ketentuan kelompok saya yang membagi. Jadi nanti kalian golongkan seperti ini. Produk minimal 3 daftar pertanyaan. Minimal 3 daftar pertanyaan terkait produk.
price minimal 3 juga, promosi minimal 3 pertanyaan juga, semuanya minimal 3 pertanyaan. Nah, tapi produk ini nanti paling banyak, karena apa? Karena produk tadi memuat ini, desain, garansi, label, merek. Nanti saya tuliskan reng-rengan kolomnya ya, saya arahkan kolomnya seperti apa nanti. Saya fotokan di kantong tugas bersama deskripsi pembagian kelompok dan produk apa yang akan disusun pertanyaannya. Ini namanya bentuk kuesioner ya, jadi kalian nanti hasil outputnya berupa kertas folio yang kalian susun kuesionernya berupa kolom-kolom seperti ini. Tugas kelompok. Nah, untuk faktor-faktor demografi yang sesuai di halaman 50 buku paket opsi 1E itu kalian juga bedakan jadi begini. Faktor demografis, pribadi itu demografis ya. Yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor psikografis misalnya. Kalian kelompokkan begini. Faktor demografis minimal 3 sama faktor psikologis juga 3, faktor geografis juga 3. Minimal 3-3, kalian kelompokkan seperti ini. Nanti terkait bentuk kolom dan bentuk susunan kolom saya fotokan di kantong tugas beserta deskripsi produk yang akan dikerjakan. Nah, nanti kolom penilaiannya ini ya, kolom yang sebelah kanan ini pendapat responden itu memuat 5 skala ini. Jadi semakin besar skala konsumen yang dipilih, kan ini nanti kuesioner ini tujuannya diedarkan ke calon pelanggan, calon pembeli, diedarkan mereka yang menjawab berdasarkan produk kita, produk yang kita luncurkan ke pasar. Nanti semakin besar, semakin banyak yang milih SS, maka produk kita itu layak, benar-benar layak untuk dipasarkan dengan skala ini. Konsumen nanti milih apa, nanti dipresentasikan. Kita buat dulu, kita susun dulu pelan-pelan daftar pertanyaannya. Nah, ini nanti mungkin bisa dibantu dengan ini. Nanti contoh produknya mungkin saya bagi berdasarkan ini ya. Di sini ada aqua ya. Nah, di sini geografisnya aqua. Ada contoh geografisnya aqua, demografisnya aqua, psikologisnya aqua. Juga ada contoh Coca-Cola, Honda Beat. Nanti saya bagikan linknya ini ya. Oke, nanti untuk detail tugasnya kita lanjut di kantong tugas, deskripsinya, dan bentuk kolomnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.